Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode sebelumnya diceritakan kalau bangsa Saiyan akan tiba di bumi sekitar 1 tahun lagi. Dalam rangka menghadapi para Saiyan yang akan segera datang dalam waktu 1 tahun lagi, Gohan menghadapi sebuah latihan yang cukup berat, yaitu latihan bertahan hidup sendirian di daratan. Dia dilatih oleh Piccolo. Namun di tengah latihan Gohan berubah menjadi seekor kera raksasa seperti pada umumnya bangsa Saiyan. Untuk mengalahkan kera raksasa yang dimiliki oleh Gohan, Piccolo akhirnya memutuskan untuk menghancurkan bulan. Sebagai pemicu berubahnya Gohan menjadi monyet Ozaru. Setelah bulan hancur, Gohan pun kembali seperti sedia kala. Untuk berjaga-jaga, Piccolo pun mencabut ekor dari Gohan dan memberikan Gohan sebuah baju pelatihan darinya. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Gohan, Piccolo pun segera meninggalkan Gohan di tempat tersebut untuk menjalani sebuah latihan. Keesokan harinya setelah matahari terbit, Gohan pun akhirnya terbangun dari pingsannya. Dia sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi karena saat ini dia telah turun dari dalam bukit. Tak lama Gohan pun juga merasakan kalau ekornya sekarang juga sudah hilang. Gohan segera pergi ke sungai yang berada di tempat tersebut untuk segera melihat penampilannya saat ini yang telah berbeda jauh daripada sebelumnya. Tiba-tiba keluar seekor buaya yang cukup besar dari dalam sungai tersebut yang membuat Gohan menjadi sangat ketakutan. Gohan pun berusaha untuk melarikan diri dari buaya tersebut, tapi sayangnya dia malah terpojok akibat sudah tidak ada jalan lagi untuk melarikan diri. Di saat Gohan terpojok, dia pun menemukan sebilah pedang yang berada di tempat tersebut yang sebelumnya telah diberikan oleh Piccolo kepada Gohan agar dia mampu bertahan hidup di tempat ini. Gohan pun berusaha untuk melawan buaya itu dengan menggunakan pedangnya sambil melarikan diri. Tapi tiba-tiba ada seekor macan yang datang dan berniat untuk memakan Gohan. Kesialan Gohan pun semakin menjadi-jadi. Dia pun berusaha untuk melarikan diri dari dua binatang buas tersebut. Dia berlari ke atas bukit yang mana di atas bukit tersebut ada seekor elang raksasa. Gohan malah ditangkap oleh elang raksasa tersebut, namun dia juga berhasil melarikan diri dari dua binatang buas itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba burung elang itu bertemu dengan burung raksasa lainnya. Akhirnya terjadi pertempuran di udara di antara burung elang tersebut dengan burung raksasa itu. Akhirnya Gohan pun terjatuh dari cengkraman burung elang itu akibat pertempuran dahsyat di udara antara dua burung tersebut. Gohan yang terjatuh dari burung raksasa tersebut, dia pun akhirnya terjatuh di sebuah gurun pasir, yang mana gurun pasir itu memiliki sebuah lubang pasir yang membawa Gohan masuk ke dalamnya. Saat ini Gohan sedang berada di dalam sebuah bangunan kuno, yang mana bangunan kuno itu sangatlah rentan. Ketika Gohan terpeleset dan berteriak membuat bangunan itu hampir saja rubuh, karena bangunan kuno itu sangatlah rentan dengan getaran-getaran seperti suara. Setelah itu Gohan pun segera berjalan menyusuri bangunan kuno itu untuk mencari jalan keluar. Tiba-tiba Gohan menemukan sebuah robot kuno yang berada di tempat itu. Gohan pun berusaha untuk mengaktifkan robot itu dan tiba-tiba robot itu pun aktif kembali. Robot itu pun juga bisa berbicara kepada Gohan. Dia berkata, "Baru saja aku tidur enak-enak tapi malah dibangunkan oleh seseorang." Setelah robot itu kembali aktif, Gohan segera bertanya kepada robot itu, "Dimanakah jalan keluar dari tempat ini?" Robot itu segera mengatakan kalau ada jalan keluar dari tempat ini, yaitu sebuah lubang yang berada di belakangnya. Melihat itu membuat Gohan menjadi sangat senang. Dia pun berniat untuk segera pergi ke lubang itu dan segera keluar dari dalam bangunan kuno ini. Sebelum Gohan pergi,
Robot itu meminta kepada Gohan untuk segera mematikannya terlebih dahulu karena dia ingin kembali tidur. Setelah Gohan mematikan robot itu kembali, Gohan segera berlari menuju lubang itu dan berniat keluar dari dalam bangunan kuno ini. Tapi tiba-tiba Gohan dibuat sangat terkejut karena di depan matanya ini adalah sebuah jurang yang sangat dalam dan membuat Gohan tidak bisa untuk keluar dari dalam bangunan kuno ini. Karena dia jika terus melanjutkan perjalanan maka akan membuatnya mati terjatuh ke jurang itu. Gohan yang sangat ketakutan, dia segera kembali menemui robot tersebut dan mengatakan kalau tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba bangunan itu hampir runtuh kembali dan robot tersebut mengatakan kalau Gohan tidak boleh berbicara secara keras karena akan membuat bangunan ini menjadi runtuh. Gohan yang melihat kalau sensor visual alias mata dari robot ini yang rusak, Gohan berusaha untuk memperbaikinya. Setelah Gohan memperbaiki sensor visual dari robot tersebut, akhirnya robot itu pun bisa kembali melihat. Itu pun dibuktikan dari mata robot itu yang kembali menyala. Gohan berusaha untuk membantu robot itu keluar dari dalam bangunan kuno ini dengan cara menggali tanah agar robot itu bisa keluar dari dalam tumpukan batu yang telah mengurungnya selama ini. Tapi karena Gohan yang ceroboh membuat bangunan itu pun menjadi bergetar, yang membuat salah satu batu hampir menimpai Gohan. Tapi robot itu berhasil menahan batu tersebut dan meminta kepada Gohan untuk segera melarikan diri dari tempat ini sebelum bangunan ini runtuh. Tapi Gohan mengatakan kalau dirinya masih tidak berani untuk pergi dari dalam tempat ini karena di luar dari tempat ini ada sebuah jurang yang harus ia hadapi. Melihat itu, robot itu meminta kepada Gohan untuk menyambungkan kabel yang berada di dalam komponennya. Setelah Gohan berhasil menyambungkan kabel tersebut, robot itu pun berhasil kembali bangkit dan segera melemparkan batu yang hampir menimpanya itu. Tapi karena hal tersebut membuat bangunan itu benar-benar akan rubuh, robot itu akan memanfaatkan sisa tenaganya yang terakhir untuk mengeluarkan Gohan dari dalam tempat ini. Gohan segera dicengkram oleh robot tersebut dan segera dilemparkan ke sisi lain dari tebing ini, yang membuat Gohan akhirnya selamat dari runtuhnya bangunan kuno itu. Tapi berbeda halnya nasibnya dengan robot tersebut karena robot itu tertimpa bangunan kuno itu dan akhirnya rusak. Gohan, いい回線をつなぐんだ。早くするとエネルギーが漏れ始めやがった。Sebelum robot itu benar-benar mati, Gohan segera menghampirinya. Robot itu pun memberikan kata-kata kepada Gohan sebelum dia benar-benar mati dengan mengatakan kalau Gohan harus mampu bertahan hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dengan begitu maka Gohan akan menjadi sosok yang kuat. Setelah memberikan kata-kata terakhir itu kepada Gohan, robot itu pun benar-benar mati dan membuat Gohan menjadi sangat sedih karena telah kehilangan seseorang yang telah membantunya keluar dari dalam bangunan kuno. Walaupun begitu, Gohan tetap akan melanjutkan pelatihan bertahan hidupnya saat ini. Gohan benar-benar mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat penting. Kalau dia ingin bertahan hidup di tempat ini, maka dia tidak boleh mengandalkan orang lain. Gohan akan terus menjalani latihan beratnya ini agar mampu menghadapi bangsa Saiyan yang akan segera datang ke bumi dalam waktu 1 tahun lagi. Singkat cerita, beberapa waktu pun telah berlalu. Sekarang kita akan diperlihatkan Gohan yang masih berusaha untuk bertahan hidup di tempat itu. Gohan menangkap sebuah ikan yang cukup besar untuk dia makan. Setelah berhasil menangkap ikan besar tersebut, Gohan segera membawanya pergi dari sungai. Di tengah perjalanan, Gohan melihat ada sebuah pohon yang memiliki buah-buahan sangat segar. Gohan segera memanjat pohon tersebut untuk mengambil buah-buahan itu. Namun kemalangan pun menimpa Gohan. Di saat Gohan tengah asik memakan buah di atas pohon, tiba-tiba dia tergelincir akibat pohon itu yang licin terkena air hujan. Gohan segera kembali bangkit. Di saat dia bangkit, dia melihat kalau hujan sudah semakin deras dan petir mulai menyambar.
Gohan pun segera meninggalkan tempat itu untuk mencari tempat berteduh. Akhirnya Gohan berteduh di dalam sebuah gua yang berada di hutan itu. Di sana terlihat kalau Gohan menyalakan api unggun sambil membakar ikan yang ia tangkap. Terlihat Gohan sedang membuat sebuah obat-obatan racikan untuk mengobati kakinya yang terluka akibat terjatuh dari pohon tadi. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Kita akan diperlihatkan Gohan yang terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba Gohan dibuat sangat terkejut karena di sampingnya ada seekor dinosaurus yang cukup besar. Gohan pun segera berteriak dan berlari dari dalam gua itu karena dia yang sangat ketakutan. Gohan langsung bertekad kalau dirinya tidak boleh takut dengan apapun. Gohan pun berusaha untuk memberanikan dirinya kembali ke gua itu untuk memeriksa kondisi apakah dinosaurus itu sudah pergi. Tapi Gohan dibuat sangat terkejut melihat dinosaurus itu yang keluar dari dalam gua. Namun terjadi sesuatu yang cukup mengejutkan. Dinosaurus itu langsung tepar seperti sudah terjadi sesuatu yang buruk kepadanya. Gohan segera memeriksa kondisi dari dinosaurus itu dan ternyata ada sebatang kayu lancip yang menancap pada tubuh dinosaurus itu yang membuatnya menjadi kesakitan. Gohan yang tidak tega melihat dinosaurus itu terluka, dia pun akan mencabut batang kayu itu. Dengan susah payah Gohan pun akhirnya berhasil mencabut batang kayu yang menancap pada tubuh dinosaurus itu. Selanjutnya Gohan akan segera membuat obat racikan untuk menyembuhkan luka dari dinosaurus itu. Setelah mengobati dinosaurus tersebut, Gohan melihat kalau dinosaurus itu kelaparan. Gohan pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi masuk ke dalam hutan dan mencari makanan yang berada di dalam hutan untuk diberikan kepada dinosaurus yang sedang kelaparan itu. Setelah Gohan mendapatkan beberapa buah-buahan, dia pun segera berjalan untuk kembali ke tempat dari dinosaurus itu. Di tengah perjalanan, Gohan melihat ada sebuah batu yang cukup besar di tempat tersebut. Gohan berniat untuk melatih dirinya sekuat apakah dirinya saat ini dengan memukul batu itu. Tapi Gohan terlihat sangat kesakitan dan tidak ada pengaruh pada batu tersebut. Gohan pun segera berlari meninggalkan tempat itu untuk segera kembali ke tempat dari dinosaurus tadi. Di saat Gohan telah pergi, terlihat kalau batu itu retak terkena pukulan Gohan. Namun di saat Gohan telah kembali ke tempat dari dinosaurus yang sebelumnya telah ia obati, terlihat ada dinosaurus lain yang berusaha untuk memakan dinosaurus tersebut. Gohan yang tidak ingin kalau dinosaurus itu dimakan oleh T-Rex tersebut, Gohan berusaha untuk melawan T-Rex tersebut dengan sekuat tenaga. Karena tindakan dari Gohan tersebut membuat dinosaurus itu sekarang mengincar Gohan dan berniat untuk memakannya. Gohan berusaha untuk melarikan diri dari kejaran dinosaurus itu. Tapi Gohan berusaha untuk melawan dinosaurus itu dan membuktikan kalau dirinya tidak takut lagi. Pada suatu kesempatan Gohan akan membunuh dinosaurus itu, tapi dinosaurus itu langsung menghempaskan Gohan yang membuat Gohan langsung terlempar. Gohan yang terlempar akibat terkena serangan dari T-Rex tersebut membuatnya menjadi tak sadarkan diri. Dinosaurus itu yang sekarang telah kehilangan jejak dari Gohan, dia pun segera pergi untuk segera memakan dinosaurus sebelumnya yang telah berhasil ia taklukkan. Di saat Gohan telah terbangun dari pingsannya, dia hanya bisa melihat tulang belulang dari dinosaurus yang sebelumnya ia tolong akibat telah dimakan oleh T-Rex tadi. Gohan merasa sangat sedih karena sebelumnya dia berpikir kalau dinosaurus yang telah ia tolong akan menjadi temannya, tapi harapan itu telah kandas. Walaupun begitu, Gohan tetap akan melanjutkan pelatihan bertahan hidupnya agar mampu menjadi semakin kuat.
Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari keseruan alur cerita Dragon Ball Z kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode sebelumnya, Gohan harus menjalani cobaan yang begitu keras di daratan yang luas. Sebelumnya, Gohan telah bertemu dengan seekor dinosaurus yang dia pikir bisa menjadi temannya. Tapi dinosaurus itu diserang oleh seekor T-Rex raksasa. Gohan berusaha untuk melawannya, tapi karena Gohannya masih belum cukup kuat, Gohan malah terhajar oleh serangan dari dinosaurus tersebut dan membuatnya tak sadarkan diri. Ketika Gohan terbangun dari pingsannya, dia hanya bisa melihat tulang belulang dari dinosaurus yang sebelumnya telah ia tolong. Setelah kejadian tersebut, Gohan pun berpikir kalau dia tidak boleh mengandalkan orang lain ketika dia mau bertahan hidup di daratan yang luas ini. Kemudian di luar angkasa diperlihatkan kalau pesawat milik bangsa Saiyan sedikit demi sedikit mereka mulai mendekati bumi. Dan pada cerita Dragon Ball Z kali ini kita akan diperlihatkan Gohan yang masih tertidur. Pagi pun telah tiba. Ketika cahaya matahari mengenai tubuh Gohan, dia pun akhirnya terbangun dari tidurnya dan akan menjalani aktivitas sehari-hari. Sepertinya saat ini Gohan sudah mulai terbiasa bertahan hidup di alam liar. Itu terbukti dari Gohan yang sangat menikmati kehidupannya saat ini. Lalu ketika Gohan bertemu dengan T-Rex yang dulu pernah mengajarnya, Gohan tidak begitu takut seperti pada awal ia menjalani latihan ini. Gohan segera berlari untuk menghindari kejaran dari T-Rex itu. Tapi Gohan sangat menikmati latihannya saat ini. Gohan juga memanfaatkan pedang yang ia miliki saat ini. Gohan segera memotong ekor dari T-Rex tersebut dan akan ia gunakan sebagai makanannya hari ini. Sepertinya Gohan telah menjalani rutinitas ini sehari-hari ketika waktu demi waktu telah berlalu. Gohan sangat terbiasa dengan kehidupannya saat ini yang sangat ia nikmati. Dari kejauhan terlihat kalau ada Piccolo yang kembali mengawasi Gohan. Piccolo cukup puas dengan perkembangan Gohan saat ini karena telah ada sedikit kemajuan. Sementara itu jauh di luar angkasa sana kita akan diperlihatkan dua pesawat milik bangsa Saiyan yang akan segera menuju ke bumi. Tiba-tiba Vegeta yang sedang berada di dalam pesawatnya, dia pun terbangun dari tidur panjangnya. Dia segera menghubungi Nappa dan meminta kepadanya untuk bangun. Setelah Nappa terbangun, Vegeta pun mengajak Nappa untuk mampir ke sebuah planet di mana mereka harus menggerakkan badan mereka agar tidak kaku karena telah tertidur selama 1 tahun. Mereka pun akan segera mampir ke sebuah planet dan planet itu bernama planet Arlia. Setelah mereka sampai di planet Arlia, tiba-tiba mereka langsung dihampiri oleh dua orang alien. Dua orang alien itu sedang menaiki sebuah kendaraan raksasa milik mereka berdua. Mereka berdua berniat untuk menangkap Vegeta dan juga Nappa karena mereka berdua adalah makhluk luar angkasa. Salah satu alien itu segera menembakkan sebuah tembakan laser ke arah Nappa dan juga Vegeta. Ketika kepulan asap telah menghilang dari hadapan mereka berdua, terlihat kalau Vegeta dan juga Nappa sama sekali tidak terluka menerima serangan dari kedua prajurit tersebut dan membuat mereka berdua menjadi sangat ketakutan.
Pada awalnya Nappa berniat untuk menghabisi kedua prajurit tersebut, tapi Vegeta meminta kepada Nappa untuk menghentikan hal itu karena mereka lebih baik menikmati permainan ini. Akhirnya Vegeta dan juga Nappa mereka berdua pun menyerahkan diri kepada dua alien itu untuk dipertemukan kepada raja mereka. Akhirnya Vegeta dan juga Nappa mereka berdua segera dibawa ke penjara dari kerajaan Arlia. Terlihat kalau Vegeta dan juga Nappa sama sekali tidak takut dengan kondisi ini karena mereka sepertinya sedang bermain-main. Tak lama Vegeta dan juga Nappa bertemu dengan tahanan lain di dalam penjara itu. Salah satu tahanan mengatakan kalau dirinya adalah raja asli dari planet Arlia ini. Namun ada seseorang yang telah mengambil alih dari tahtanya dan calon istrinya sekarang akan diambil alih oleh orang tersebut. Kita akan diperlihatkan raja palsu dari planet Arlia ini. Tiba-tiba dia dihampiri oleh prajuritnya, yang mana prajuritnya mengatakan kalau dia telah mendapatkan sebuah tangkapan bagus, yaitu dua makhluk luar angkasa. Tidak lain dan tidak bukan, dua makhluk luar angkasa itu adalah Vegeta dan juga Nappa. Secara tiba-tiba ketika Vegeta dan juga Nappa diobrolkan, mereka berdua sudah berada di hadapan dari raja palsu planet Arlia yang bernama Moai dan prajuritnya. Raja Moai merasa sangat terkejut karena mereka berdua mampu keluar dari dalam penjara. Kita cek dulu kondisi dari penjara planet Arlia. Diperlihatkan kalau semua penjaga yang berada di sana telah berhasil dikalahkan oleh Vegeta dan juga Nappa, dan hanya menyisakan satu orang, yaitu raja asli dari planet Arlia yang bernama Atla. Atla merasa sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Vegeta dan juga Nappa karena mampu keluar dari dalam penjara ini dengan sangat mudah dan mengalahkan semua penjaga. Kembali ke tempat Vegeta dan juga Nappa. Vegeta dan juga Nappa diberi sebuah taruhan dari Raja Moai. Raja Moai mengatakan kalau Vegeta dan juga Nappa ketika mereka berdua mampu berhasil selamat dari serangan prajuritnya, maka mereka berdua akan diberikan semua hal yang mereka inginkan. Tiba-tiba ada salah satu prajurit dari Raja Moai yang langsung menyerang Vegeta dan juga Nappa. Tapi dengan sangat mudah Vegeta mampu mengalahkan prajurit tersebut. Setelah mengalahkan prajurit tersebut, Vegeta meminta kepada Raja Moai untuk menempati janjinya. Dirinya berniat untuk mengambil alih planet Arlia ini. Tapi Raja Moai tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Dia segera memerintahkan kepada prajuritnya untuk menghajar Vegeta dan juga Nappa. Seketika mereka berdua langsung dikepung oleh seluruh penjaga yang berada di kerajaan ini. Setelah semua prajurit dari planet Moai berhasil mengepung Vegeta dan juga Nappa, mereka semua segera menembakkan energi laser ke arah Vegeta dan juga Nappa. Tapi mereka berdua mampu selamat karena membuat sebuah perisai pelindung. Nappa segera meningkatkan kekuatannya dan segera mengalahkan semua penjaga itu dengan menggunakan satu serangan saja. Tak lama Raja Moai segera mengeluarkan makhluk terkuat di planet Arlia ini. Dia bernama Yeti. Yeti segera menyerang Vegeta dan juga Nappa. Yeti menghancurkan semua yang berada di depan matanya. Tapi dengan sangat mudah bagi Nappa, dia mampu mengalahkan Yeti dan membuatnya menjadi lenyap tak bersisa.
家にと力くら Dan sekarang hanya tersisa Raja Moai saja. Raja Moai berniat untuk melarikan diri dari tempat ini, tapi Vegeta tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Vegeta segera menghabisi Raja Moai dengan menggunakan serangannya. Alhasil Raja Moai pun mati dengan sangat mengenaskan. Tak lama Raja Atlas berterima kasih kepada Vegeta dan juga Nappa karena telah menghabisi Raja Moai yang sering membuat kezaliman. Raja Atlas pun berpikir kalau Vegeta dan juga Nappa adalah seorang malaikat penyelamat yang telah dikirimkan oleh seorang dewa. Tak lama Vegeta dan juga Nappa berniat untuk segera melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju ke bumi. Mereka berdua segera masuk ke dalam pesawat mereka dan segera meninggalkan planet Arlia. Setelah berada di luar planet Arlia, Vegeta berniat untuk segera menghancurkan planet Arlia karena planet Arlia ini sama sekali tidak berharga baginya. Vegeta pun menembakkan sebuah tembakan energi laser ke arah planet Arlia. Sementara di dalam planet Arlia terlihat kalau Raja Atlas sangat senang karena bisa bertemu dengan istrinya dan dia berniat untuk mengadakan sebuah pesta pernikahan. Tapi di saat mereka berdua telah bertemu dan merasakan kesenangan, tiba-tiba Vegeta sudah menembakkan energi laser tersebut dan membuat planet Arlia menjadi hancur. Wah, sepertinya Raja Atlas dan juga istrinya akan merayakan pesta pernikahan mereka di akhirat ya. Melihat planet Arlia yang hancur dengan mudahnya, Nappa mengatakan dia berharap kalau bumi adalah planet yang jauh lebih hebat daripada planet ini karena dia tidak ingin menghancurkan bumi dengan begitu saja. Ditambah lagi mereka harus mendapatkan bola Dragon Ball agar bisa mendapatkan kehidupan abadi. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan kalau Goku sedang berlari menyusuri jalur ular untuk menuju ke tempat dari Daikaio. Di tengah perjalanan Goku bertemu dengan kendaraan pembersih dari jalur ular ini. Sang supir akan memberikan tumpangan kepada Goku untuk beristirahat juga. Goku yang mendengar hal tersebut membuatnya menjadi sangat senang dan segera naik ke atas mesin pembersih tersebut. Ya, akhirnya mesin pembersih tersebut kembali berjalan untuk segera menuju ke tempat dari Daikaio sambil membersihkan jalan. Sementara Goku yang menumpang di mesin pembersih itu, dia pun segera tidur untuk mengembalikan tenaganya yang telah habis akibat terus menyusuri jalur ular yang sangat panjang. Di sisi lain diperlihatkan kalau Piccolo juga sedang menjalani sebuah latihan. Saat ini Piccolo sedang bermeditasi untuk memfokuskan pikirannya. Piccolo pun segera mengangkat piramida yang berada di depan matanya dengan menggunakan ilmu telekinesisnya. Terlihat piramida itu mampu terangkat cukup tinggi dan dikembalikan lagi oleh Piccolo. Terlihat kalau perkembangan dari Piccolo cukup jauh ya kekuatannya. Piccolo yang masih belum puas dengan kekuatannya barusan, dia mencoba lagi untuk memfokuskan pikiran. Kali ini Piccolo mengeluarkan seluruh kemampuannya yang mengakibatkan getaran cukup hebat di muka bumi ini. Gempa besar pun terjadi dan piramida yang diangkat oleh Piccolo pun akhirnya hancur. Akhirnya Piccolo pun terbangun dari meditasinya.
dia sangat terkejut melihat bencana alam yang terjadi akibat dia yang mengeluarkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Piccolo benar-benar sangat khawatir dengan muridnya yaitu Gohan. Piccolo pun segera meninggalkan tempat tersebut untuk segera memastikan keadaan Gohan agar dia tidak terkena dampak dari kekuatan yang ia miliki saat ini. Kemudian kita akan diperlihatkan dinosaurus yang dulu sering mengejar Gohan. Dia tampak kelelahan. Ternyata Gohan sedang mengejar dinosaurus tersebut dan sedang bermain-main dengannya. Gohan sangat senang karena dinosaurus yang dulu telah mengejarnya saat ini telah mulai kelelahan akibat ia kejar. Tiba-tiba Gohan dan juga dinosaurus tersebut merasakan gempa bumi yang diakibatkan oleh kekuatan Piccolo yang ia keluarkan sebelumnya. Bahkan dinosaurus itu pun terjatuh akibat gempa bumi tersebut. Gohan juga hampir saja terjatuh ke dalam jurang yang terbentuk dari gempa bumi itu. Gohan berhasil selamat karena pedang yang ia miliki menancap pada dinding dari jurang tersebut. Gohan yang melihat kalau jurang itu akan kembali menutup, dia pun segera keluar dari dalam jurang itu dengan menggunakan kemampuannya yang telah berkembang. Dengan sangat mudah Gohan berhasil keluar dari dalam jurang tersebut. Piccolo yang melihat kalau Gohan berhasil selamat dari bencana alam yang ia buat membuatnya menjadi cukup lega, karena jika sampai Gohan mati maka itu akan menjadi hal yang sangat gawat. Kembali ke tempat Goku yang sedang menepeng di kendaraan pembersih jalur ular. Secara tiba-tiba kendaraan tersebut mengalami oleng yang mengakibatkan Goku terjatuh dari jalur ular dan masuk ke dalam neraka. Goku yang terjatuh dari jalur ular, dia pun akhirnya terbangun dari tidurnya. Goku masih belum menyadari kalau saat ini dia telah terjatuh dari jalur ular, dan dia pun berpikir kalau ini adalah tempat dari Daikaio. Tiba-tiba Goku mencium ada sebuah bau yang sangat harum dan membuatnya menjadi sangat lapar. Goku pun segera menyusuri jalan setapak yang berada di depan matanya. Akhirnya Goku pun sampai di sebuah tempat, yang mana di tempat tersebut ada sebuah pohon yang memiliki buah-buahan sangat lezat. Goku berniat untuk mengambil buah-buahan tersebut, tapi secara tiba-tiba ada seseorang yang memukul Goku dan membuatnya menjadi pingsan. Siapakah sebenarnya yang telah memukul Goku sampai membuatnya pingsan? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.